satu upaya dipindahkan ke Danantara, ternyata juga no juga. Artinya di sini ada benang merah. Prabowo menghendaki ada ekonomi yang berpihak kepada rakyat, kepentingan rakyat. Purbaya pun seperti itu, sehingga ada titik temu yang memang bisa diharapkan. Nah, pertanyaan adalah apakah kebijakan Purbaya ini ke depan juga akan konsisten? Kita wait and see. Karena apa? Karena Purbaya berhadapan dengan kekuatan raksasa, yang antara adalah oligarki, tapi juga internal pemerintahan itu sendiri. Seluruh kementerian kita tahu benar-benar disidik, dilihat apakah sesuai program atau bagaimana. Kalau misalnya terjadi saldo tarik, itu kan sesuatu yang baru gitu. Zaman Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah berusaha menjawab pertanyaan bagaimana Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sana empati. Ini sesuai dengan garis besar prinsip yang digunakan oleh Pak Prabowo. Sri Mulyani enggak. Bagaimana ngitung anak sekolah? Kuat ini, pajak ini, tarif. Jadi bukan empati, bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, nggak ada. Artinya apa? Sri Mulyani tidak pernah merasakan susah. Nggak pernah berpikir bagaimana dia susah orang cari dia, nggak ada itu. Hidupnya pernah susah nggak? Ini yang nggak enak cerita sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel Uiwatch yang seru ini, di mana kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren. Di sebelah kanan saya Bang Agus Wahid. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ujung kanan tokoh kita Bang Taufik Bawin. Nah, Masya Allah. kita akan ngobrol bareng-bareng nih terkait dengan adanya seorang menteri yang viral sekali di negara kita terkait dengan situasi keuangan negara kita, Pak Purbaya. Nah, Bang Bagus, Anda kan juga mengenal, memonitor betul. Apa pendapat Anda tentang Purbaya ini? Saya mengatakan awalnya adalah semuanya ada blessing in disguise. Dari awalnya kebijakan seorang Sri Mulyani yang memang anti rakyat, saya katakan. Di antaranya adalah kenaikan PBB, PP yang sangat hiperbolik, sampai 1000%, seperti Cirebon sampai 1200%. Itu sangat tidak rasional, dan ini menimbulkan suatu gelombang reaksi yang luar biasa. Dan puncaknya adalah suatu demo yang masif, tidak hanya di beberapa daerah, tapi juga puncaknya di Jakarta, di sekitar parlemen. Dan kemudian puncak itu kita saksikan tanggal 26 sampai 30 Agustus menjadi sesuatu yang luar biasa. Disitulah kemudian Prabowo melihat ada sesuatu yang memang harus dirubah. Dan inilah saya katakan ada blessing in disguise. Pak Prabowo menghadirkan seorang Menteri Keuangan yang bernama Purbaya. Jadi ini adalah koreksi yang sangat mendasar, karena Purbaya kemudian melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, Purbaya melakukan itu juga tidak akan lepas dari rambu-rambu atau sinyal-sinyal yang memang sudah digariskan oleh Prabowo sebagai yang mengangkat menteri itu. Nah, kita tahu bahwa gebrakan pertama yang dilakukan adalah bagaimana mendistorsi kebijakan pajak yang luar biasa tadi, kemudian dialihkan menjadi pajak yang pro rakyat. Kemudian kita juga tahu bahwa terjadi pengendapan keuangan negara sampai berapa ratus triliun. Kita tahu di BI waktu itu ada 450 triliun yang kemudian Purbaya langsung melakukan. Ini harus digerakkan atau disirkulasikan
dan kemudian dicairkan tahapan pertama adalah 200 triliun kepada 7 bank negara, termasuk bank BCA juga. Arahnya adalah bagaimana keuangan ini sampai kepada masyarakat. Arah sekali lagi ada dimensi meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini adalah gebrakan. Satu lagi, Purbaya ketika diberhadapkan dengan persoalan kredit dari WUS gitu kan, beliau langsung bergerak, oh no gitu. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung itu berbiaya non APBN gitu kan. Tapi kemudian ketika ada idle, ada persoalan, kenapa kau dimintakan kepada APBN? Purbaya melihat itu, sekali-kali tidak, karena ketika diajukan APBN sama artinya membebani rakyat, dan itu kemudian dia katakan no and no dan sebagainya. Bahwa kemudian ada suatu upaya dipindahkan ke Danantara, ternyata juga oh no juga. Artinya di sini ada benang merah. Prabowo menghendaki ada ekonomi yang berpihak kepada rakyat, kepentingan rakyat. Purbaya pun seperti itu, sehingga ada titik temu yang memang bisa diharapkan. Nah, pertanyaan adalah apakah kebijakan Purbaya ini ke depan juga akan konsisten? Kita wait and see. Karena apa? Karena Purbaya berhadapan dengan kekuatan raksasa, yang adalah oligarki, tapi juga internal pemerintahan itu sendiri. Seluruh kementerian kita tahu benar-benar disidik, dilihat apakah sesuai program atau bagaimana. Kalau misalnya terjadi saldo, tarik, itu kan sesuatu yang baru gitu Mas. Zaman Mulyani tidak pernah terjadi seperti itu. Bicara zaman Sri Mulyani, Bang. Kira-kira menurut Bang Taufik apa, Bang, yang menjawabkan Sri Mulyani harus diganti, Bang? Saya melihat dari aspek nilai atau prinsip yang dipakai. Purbaya ini berangkat dengan nilai-nilai atau prinsip, bahkan juga nawaitunya sebagai Menteri Keuangan adalah berusaha menjawab pertanyaan bagaimana Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sana empati. Ini sesuai dengan garis besar prinsip yang digunakan oleh Pak Prabowo. Sri Mulyani enggak. Bagaimana ngitung anak sekolah? Kuat ini, pajak ini, tarik. Jadi bukan empati, bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, nggak ada. Artinya apa? Sri Mulyani tidak pernah merasakan susah. Nggak pernah berpikir bagaimana dia susah orang cari dia, enggak. Nggak ada itu. Hidupnya pernah susah nggak? Ini yang nggak enak cerita sedikit. Zamannya almarhum Menteri Keuangannya Pak Ali Wadana, saya dekat sekali dengan beliau karena kebetulan dekan juga, saya aktivis, saya juga ngajar segala macam. Sampai suatu hari, ini kasus ya, demi Allah, ada seseorang, saya nggak tahu dari mana datangnya, tapi dia meng-approach saya dan meminta saya memperlancar dan membantu untuk melobi Pak Ali Wadana agar beliau banyak-banyak ambil pinjaman dari luar negeri. Kemudian apa? Dan kalau Anda lakukan itu, Anda akan dapat komisi 0,0 sekian persen. Dari nilai sekian. Dari yang pinjaman itu. Kaget saya, kok sampai begitu gitu ya. Jadi saya ngomong sama Pak Wadana, beliau ketawa. Beliau ketawa. Wah, itu sih biasa, Taufik, orang selalu akal-akalan, jangan laden begituan. Saya bilang, Pak, tapi ini saya akan sikat habis yang begini. Ini sampai sekarang sudah nggak ada sekarang. Saya bukan nuduh ya, bukan nuduh. Jadi kalau memang senang hobinya ngutang luar negeri, nggak ada ngejar di komisi. sini. Saya boleh dibilang goblok karena 0,0 sekian persen itu dalam dolar itu udah bisa juta itu ngomongnya. Jadi yang nggak tahu bukan nuduh, tapi dulu pernah kejadian seperti itu. Nah, Sri Mulyani kan ngaturnya rasional aja, bukan dengan rasa dan ada empati, nggak ada. Wah, ini sampai ada yang dibongkar Pak Purbaya itu ada deposito sekian ratus triliun. Itu buat apa? Jadi tujuan bukan kesejahteraan dan manfaat buat rakyat, tapi bagaimana dia bisa mengelola keuangan untuk negara, bukan untuk rakyat. Dan itu yang
yang deposito diam-diam itu bunganya kemana itu? Itu dia. Sekian ratus triliun bunganya kemana itu baru tahu saya. Dan Itu kira-kira nggak nuduh, saya nggak tahu. Tapi beda betul. Yang satu life values-nya adalah rasa. Pak Purbaya ini sesuai dengan kalau bahasa bukunya basisnya spiritual intelligence. ya, Sedangkan Sri Mulyani bahasa intellectual intelligence. Itu nggak nyambung. ya, Sorry aja. Menarik Bang Agus. Ya. Tentu saja sikap atau langkah Pak Purbaya ini ada yang suka tapi juga ada yang nggak suka. Ya. Gimana? Yang tidak suka jelas yang kepentingannya terganggu. Misalnya, Contoh, Kementerian X katakanlah, plafonnya sekian, katakanlah 10 lah katakanlah. Tapi kemudian karena ada mismanagement dan sebagainya, maka direview. Program yang tidak tepat itu, tidak tersarannya, ada apa? Apakah itu sekedar mismanagement atau ada korupsi, ada penguapan, ada dan sebagainya, dan mereka lagi gerah gitu. Jadi sekali lagi saya katakan tantangan tantangan yang dihadapi Prabowo ada dua domain besar. Pertama adalah the giant of oligarch, yang kedua internal pemerintahan. Nah, pemerintahan ini juga tidak hanya pusat, Mas, daerah pun seperti itu gitu lah. Kita tahu bahwa kita sekarang mereka lagi pada galau karena TKD-nya transfer ke daerah ini sedang bukan hanya dimonitor, tapi benar-benar dihitung betul. Mereka yang tidak mencapai plafon, yang tidak serapannya tidak maksimal, ya ditarik. Kemudian bicara tadi ketika programnya nggak tepat, tambah lagi dikurangi kata saya, mereka menjerit, Mas, karena TKD menjadi sumber. Ketika hanya mengandalkan PAD, mereka memang tidak berdaya gitu, Mas. Ya cukup. Tapi ketika selama ini mengandalkan TKD tadi di APBN tadi, mereka justru berfoya-foya gitu. Nah, Purbaya mencegah itu. Nah, pencegahan sekali lagi bukan untuk dirinya, tapi untuk negara dan rakyat gitu. Nah, karena itu sebuah pertanyaan besar adalah ketika Pak Purbaya dihadapi dua kekuatan besar, bahkan tiga besar tadi, lalu apakah beliau akan jalan sendiri? Saya kira tidak. Artinya Pak Prabowo akan membackup sepenuhnya. Kita tahu beberapa waktu lalu Pak Purbaya mendapatkan teror dari berbagai katakanlah, tapi kemudian yang turun adalah Panglima, termasuk Kopassusnya sendiri, dan itu nggak akan lepas dari perintah Pak Prabowo. Dan sekali lagi, keberhasilan Pak Purbaya dalam konteks mengimplementasikan kebijakan ekonomi adalah bisa diklaim menjadi keberhasilan Pak Prabowo. Jadi ini satu paket, Mas. Nah, yang hebat adalah ketika Prabowo hadir, idealnya ada 10 atau berapa orang seperti Pak Purbaya, sehingga jalannya akan terjadi speed yang luar biasa gitu. Tapi ketika Pak Purbaya saja oke, tapi yang penting di backup gitu, Mas. Karena berhadapan dengan kementerian-kementerian lain. Sekali lagi, ketika bicara dengan kementerian-kementerian lain adalah sama posisinya kan. Tapi ketika Pak Purbaya memarahi atau bersikap tidak enak terhadap kementerian lain, maka yang menghadapi adalah presiden, gitu kan. Sehingga ya on behalf ya. Iya. Yang penting dia tetap istiqomah. Dalam sikap jujurnya, sikap bersihnya, tidak ada preferensi politik apa dan sebagainya. Emang gue pikirin katakanlah seperti apa tadi, dia katanya dulu anak buah Luhut. Memang dulu pernah anak buah Luhut, tapi itu hanya dalam konteks pekerjaan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan otoritas, emang gue pikirin profesional. Dia profesional. Artinya masa lalu adalah masa lalu yang memang dia agak tunduk, tapi ketika dapatkan otoritas ya dia kerjakan sesuai amanahnya gitu kan. Nah itu.